Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya, Seth Ferry, dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertema perjuangan yang paling berat. Kalau kita percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu realitas atau nyata, maka seharusnya kita benar-benar mengalami Dia. Jangan karena kita berpikir bahwa Allah itu maha baik, maha murah, lalu kita menganggap Allah itu murahan. Hanya orang yang sungguh-sungguh menghormati Allah yang akan mengalami Allah. Allah lebih dari sekedar memiliki harga diri. Dia adalah maha mulia. Dia tidak perlu menghargai dirinya sendiri atau dihargai siapapun, karena Allah sangat berharga dan mulia. Jangan menyamakan Allah dengan manusia yang membutuhkan harga diri atau penghargaan. Tetapi kita bersyukur kalau kita menjadi makhluk yang bisa menghargai Allah, menghormati Allah secara patut. Oleh sebab itu, kita harus mengerti ini, bahwa mengalami Allah adalah perjuangan yang paling berat. Harga pertaruhannya adalah segenap hidup kita. Artinya kita harus menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang berharga. Bukan hanya yang terindah, bukan hanya yang terbaik, bukan hanya termulia, tetapi satu-satunya yang indah, satu-satunya yang mulia, satu-satunya yang berharga. Pertaruhan untuk ini adalah segenap hidup. Artinya kita tidak boleh menganggap ada yang berharga selain Dia. Jadi kalau ada sesuatu menjadi berharga, apapun itu, karena Dia, bagi kesenangan dan kemuliaan Allah. Sejujurnya, tidak mudah untuk memiliki pengalaman dengan Allah itu. Pola berpikir yang menyesatkan banyak orang hari ini adalah ketika mereka merasa dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang Allah, berarti mereka sudah masuk wilayah Allah dan sudah mengalami Allah. Ini yang membuat rusak para teolog dan pendeta. Sebaliknya, tidak jarang jemaat yang tidak berteologi tinggi tetapi memiliki sikap yang benar bisa mengalami Tuhan, aman selamat sampai surga. Faktanya memang begitu. Di Alkitab ada orang-orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan, mampu mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat, namun ditolak oleh Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Siapapun kita, jangan main-main dengan Tuhan. Pertaruhan segenap hidup kita tanpa batas bagi Dia. Dia bukan hanya paling berharga, terindah dalam hidup, tetapi satu-satunya yang berharga dan indah. Pertaruhannya segenap hidup kita. Selain memandang Dia satu-satunya yang berharga, satu-satunya harta kita,
kita juga harus berani untuk benar-benar bersih dari segala dosa dan kesalahan. Dari perkara kecil sampai perkara besar. Soal kecil saja kita akan merasa salah. Misalnya ketika kita berdusta. Jangan menaruh kebencian, dendam, atau kemarahan. Apapun. Jangan sampai kita masih memberi ruang pada keinginan-keinginan di luar kehendak Bapa atau nafsu-nafsu yang menyakiti hati Bapa. Supaya kita dapat mengalami Tuhan, Allah yang Maha Kudus dan bergaul dengan anak-anaknya yang kudus. Mengalami Tuhan itu lebih dari mendapatkan warisan. Berapapun besarnya warisan itu. Bayangkan, seandainya kita mendapatkan warisan dari seseorang konglomerat. Bayangkan seandainya kita mendapatkan warisan dari orang yang terkaya sebanyak 2 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar. Tetapi itu tidak ada artinya dibanding dengan mengalami Tuhan. Karena Tuhan adalah kekayaan kita satu-satunya. Maka kita harus sampai pada satu pengalaman, yaitu merasa menjadi begitu kuat dan bahagia karena memiliki Allah yang hidup. Bagaimana merasa begitu berharga dan kuat karena memiliki Allah yang hidup? Perasaan itu bisa meledak atau perasaan itu bisa muncul atau membara. Khususnya pada waktu kita berdoa. Penghayatan kita akan keberadaan Allah yang hidup akan membuat kita merasa bahagia dan kuat sekali menghadapi hari-hari esok. Dan penyembahan kita kepada Tuhan itu bisa meledak di atas, artinya bukan hanya meledak di dada, tetapi kita bawa sampai di hadapan Bapa di surga. Ironis bahwa banyak orang yang hanya emosi, hanya tenggelam dengan perasaannya, tetapi tidak membawanya ke hadirat Allah. Hati kita akan pecah benar. Kalimat-kalimat penyembahan atau syair-syair penyembahan yang biasanya tidak membuat kita hancur hati, namun jika dengan penghayatan yang benar dapat membuat kita hancur hati. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Mungkin tangan kita tidak gemetar, tetapi jiwa kita gentar dan gemetar. Pengalaman ini mestinya kita miliki. Sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman yang permanen. Bukan hanya pada waktu kita berdoa, tetapi juga sepanjang waktu hidup kita. Buah hidup kita akan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengalami momentum menghayati keberadaan Allah sampai merekah perasaan bahagia dari hati yang sangat kuat. Masalahnya, kalau sampai orang tidak bisa menghayati keberadaan Allah, itu pada waktu di ujung maut dia tidak mampu menjangkau Allah. Pasti dalam kegentaran yang luar biasa. Sebaliknya, kita yang sudah mengalami Allah, maka ketika kita sekarat di ujung maut, kita tidak perlu berusaha untuk meyakini keberadaan Allah.
karena kita telah menghayati dan mengalami keberadaan Allah, di mana itu sudah menjadi irama yang permanen atau irama yang tetap di dalam hidup kita. Inilah kematian yang bermartabat. Jika kita semakin rindu pulang ke surga, kita juga akan semakin menghayati dunia bukan rumah kita. Jadi, teruslah mencari Tuhan. Miliki kedalaman, pengalaman dengan Tuhan. Ibarat laut, kita menyelam makin dalam dan menemukan mutiara-mutiara yang mahal dan indah. Sebagaimana Tuhan berfirman, "Carilah aku selama aku berkenan ditemui. Dan siapa yang mencari aku akan membuat dia menemukan aku." Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata, Allah yang benar-benar bisa kita alami. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.